Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Ahmad Sawi terhadap tafsir Jalalain. Alhamdulillah sudah 5 ayat lebih kurang yang kita baca. Kemarin ada kendala sedikit di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin wa mimma razaqnahum, dan sebahagian dari ma yang kami beri rezeki akan mereka akannya ma a'tainahum. Jadi beliau menafsirkan razaqna dengan a'taina. Jadi muta'addi kepada dua maf'ul. Maf'ul yang kedua mahdhuf kemarin. Kemudian di sini qauluhu a'tainahum asyara bidzalika ila anna rizqa ma'nahul milku. Bermula ucapan musannaf a'tainahum itu mengisyarah ianya beliau dengan demikian ucapan beliau a'taina kepada bahwa sungguh rizki di sini razaqna itu bermula maknanya rizki itu milku, milik, kepemilikan. Walaisal muradu bihir rizqul haqiqiyu. Tidaklah yang dimaksud dengannya rizki itu rizki yang hakiki. Kenapa bukan rizki yang hakiki? Idh la yata'atta ta'dihi li ghairih. Karena tidak mungkinlah oleh muta'adinya rizki bagi selainnya. Nah, jadi penjelasan yang saya dapatkan lebih kurang begini. Jadi maksud dengan rizki di sini yaitu berupa kepemilikan. Apapun yang Allah berikan, ya kan? Apa harta benda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bukan rizki hakiki. Arti rizki hakiki ma yantafi'u bihil insan. Sesuatu yang didapatkan manfaat oleh manusia itu sendiri. Kalau sesuatu yang didapatkan manfaat oleh dia, tentunya itu nggak bisa dimuta'adikan, nggak bisa dibagi kepada orang lain. Karena ada definisi rezeki kayak harta yang kita makan misalkan, atau yang kita pakai, kita terima manfaat. Yang sudah kita terima manfaat itulah rezeki yang sebenarnya. Kalau rezeki dalam arti seperti itu nggak mungkin muta'adi kepada orang lain karena manfaat. Sesudah kita ambil manfaat selesai kan? Yang bisa kita berikan kepada orang lain berupa benda yang kita miliki. Nah, apa sumbangan, bantuan segala macam. Nah, itu penjelasan yang saya dapatkan. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman semua. Nah, itu yang kemarin. Kemarin sudah sampai di qauluhu bima unzila ilaika. Jadi saya ulang sedikit dulu biar nyambung. Wa ma walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang bertakwa yang bagaimana lagi? Yang yu'minun, yang membenarkan, yang percaya mereka dengan apa? Dengan kitab atau dengan Al-Quran, dengan ma yang telah diturunkan akan dia nyama kepada engkau, wahai Muhammad. Apa ma itu? Yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan ma yang diturunkan akan dia nyama dari sebelum engkau. Nah, apa ma itu? At-Taurat wal Injil wa ghairihima, Taurat, Injil dan selain keduanya berupa suhuf-suhuf. Nah, ini sekarang. Nah, ini baru qauluhu bima unzila ilaika. Ini baru kita persilakan mungkin untuk memuliakan tamu. Yang pertama Ustaz Nasruddin, tafadhal Ustaz. Qauluhu bima unzila ilaika. Ada dua Ustaz Nasruddin nih, Ustaz Nasruddin dari Bandung dan Ustaz Nasruddin dari Lombok. Yang dari Bandung dulu, tetangga Bekasi, Ustaz. Tafadhal, Mohon Ustaz. maaf Pak Ustaz, saya menyimak aja dulu. Oh, Nyimak dulu aja, nggak belajar. boleh. Ya. Kembali ke yang lain, silakan. Siapa aja boleh. Oke, Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu
bima unzila ilaika. Apa ini? Nuzilal mustaqbalu manzilatal madi litahaqqukil wuqu'i li'annahu lam yakun tammu nuzulihi. Qauluhu wa ma unzila min qablika ay falam yufraqu bainal anbiya'i bihaitsu yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Qauluhu wa bil akhirati hum yuqinuna. Quddimal jar wal majruru li ifadatil hasri wa utiya bil jumlati ismiyatan li annahu a'la minal infaqi. Qauluhu ya'lamuna ay alaman la syakka fihi wala raiba walidha ittasafa maulana bil ilmi walam yattasifa bil yaqini wa fihi raddun ala man anqaral akhirata mimman lam yu'min bi Muhammadin. Oke Ustaz, titik Ustaz ya. Syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bima unzila ilai. Orang-orang yang beriman oleh mereka dengan apa yang telah diturunkan akan dia nyama kepada engkau. Nuzilal mustaqbalu manzilatal madi. Ditempatkan akan yang mustakbal pada tempat madi. Maksudnya orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan dianya kepada engkau, yaitu Quran. Ketika ayat ini turun, Al-Quran belum sempurna turun. Al-Quran belum turun seluruhnya. Tapi Allah menggunakan madhi, bima unzila, dengan apa yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran. Seolah-olah Quran kan sudah diturunkan semua, pakai madhi. Padahal ada yang belum diturunkan. Nah, makanya beliau menyatakan, Nuzilal mustaqbalu dipertempatkan akan mustakbal, yaitu Quran yang belum turun semuanya, manzilatal madhi pada kedudukan madhi. Kenapa seperti itu? Litahaqqukil wuqu', karena pasti terjadinya. Karena Quran pasti akan disempurnakan turunnya oleh Allah. Kenapa beliau memaknai nuzilal mustaqbal pada tempat madhi? Li'annahu lam yakun tamma nuzuluhu. Karena sungguhnya Quran itu belum ada ayatnya Quran itu yang sempurnalah oleh turunnya Quran. Ketika itu Al-Quran belum selesai turun semuanya. Qauluhu wa ma unzila min qablik. Bermula ucapan firman Allah ma yang diturunkan akan yama dari sebelummu, artinya falam yufarriqu bainal anbiya'i, artinya maka mereka tidak membedakan antara para nabi. Bagaimana kalau membedakan? Kalau membedakan bihaisu yu'minuna bi ba'din, dengan sekira-kira mereka beriman dengan sebahagian para nabi, wa yakfuruna bi ba'din, dan kafir mereka dengan sebahagian. Ini tidak seperti itu. Mereka beriman dengan semua nabi. Qauluhu wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu meyakini. Quddimal jar wal majrur li ifadatil hasar. Didahulukan akan jar dan majrur untuk memberi faedah hasar ya, bil akhirat. Wa utiya bil jumlati ismiyatan, dan didatangkan dengan jumlah hal keadaan jumlah ismiyah. Kenapa? Li'annahu a'la minal infaq. Karena sungguhnya meyakini akhirat itu lebih tinggi dari infak. Ini maksudnya begini. Ketika Allah berbicara tentang infak menggunakan jumlah fi'liyah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nggak ada hum. Wa mimma razaqnahum. Nah, kalau mau jadi jumlah ismiyah kan hum yunfiqun tambahan kan? Nggak ada. Sementara di sini wabil akhirati hum yuqinun. Berarti ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah lebih tinggi kedudukannya dari jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah kan menunjukkan kepada tajaddud ya, mengandung zaman. Jumlah ismiyah nggak ada zamannya.
Ya, mungkin sepintas seperti itu. Kita tunggu tambahan dari kitab Iqlil, Ustadz Bahruli. Begitu Ustadz kalau dalam Ahmad Sawi. Artinya kata para ulama di sini yu'minu nabil ghaib, ya kan? Pertama berkaitan dengan hati, kemudian Allah menyebutkan apa tadi? Nah, yang berkaitan dengan amalan kan, salat. Kemudian yang berkaitan dengan harta, ibadah 3 doang. Iman ini berkaitan dengan hati juga, sama seperti yu'minu bil ghaib. Ya, cuma ghaib di atas secara umum, ini ghaib yang tafsili. Nah, titik kembali ke Ustadz. Kalau mau ditambah, silakan Ustadz. Mau tanya Tengku. Tafadhol Ustaz. Kalau allazina yu'minuna itu khabariyah atau apa itu? Itu fi'liyah. Khabariyah Ustaz. Khabariyah juga karena alazi itu ya. Bukan. Khabariyah artinya berisi informasi Ustaz. Bukan perintah, bukan larangan, bukan tamanni, bukan amar, bukan nahi, itu khabariyah semua. Enggak, maksud saya itu yang tadi Tengku bilang kan itu, kalau tingkatnya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah Tengku ya. Sama-sama khabariyah Ustaz. Sama ya? Jumlah fi'liyah khabariyah, jumlah ismiyah juga khabariyah. Cuma bedanya Zaidun qaimun sama qama Zaidun. Itu doang bedanya Ustaz. Kalau qama Zaidun menunjukkan si Zaid sudah berdiri kan? Tapi kalau Zaidun qaimun, si Zaid berdiri. Apakah sudah, apakah belum, nggak ada informasi. Jadi bisa selalu berdiri, ya itu namanya istimrar. Makanya jumlah ismiyah sering menunjukkan kepada istimrar, berlaku terus-menerus ya, kecuali kalau ada karinah. Jadi di sini berarti mereka selalu meyakini akhirat, walaupun di sana juga mereka beriman dengan. Kalau udah percaya kan selesai. Kalau allazina yu'minuna berarti salah istimrar juga tuh. Di sini alladzi yu'minuna. Kenapa ini jumlah apa namanya ya? Ini jumlah ismiyah kita sebut. Karena alladzi kan isim mausul Ustaz. Ya. Isim mausul kita sebut apa ya? Isim ya. Cuma dia butuh kepada silat, ada jumlahnya. Mausul bersama silatnya apa namanya itu? Ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Enggak disebut jumlah dia. Enggak ya. Jadi i'rabnya di sini walladzina yu'minu nanti atah kepada walladzi sebelumnya pada mahal jar naat kepada muttaqin. Naat ya. Nah, masih itu. Jadi yang menjadi naat isimnya bukan jumlahnya kan? Isim mausul bukan jumlah. Cuma dia sendiri untuk jelas maknanya butuh kepada jumlah sesudahnya. Nah, itulah mausul, isim yang disambungkan, harus ada silatnya. Gitu lebih kurang Ustaz. Kalau Tengku, kalau lam yakun tamma nuzuluhu, i'rabnya gimana Tengku? Lam yakun tamma nuzuluhu. Ini lam li annahu ya, li huruf jar, anna huruf tauqid kan? Hu dhamir muttasil mabni atas dhammah pada mahal nasab. Lam yakun, lam huruf jazm, yakun fi'il mudhari' majzum bilam tanda jazam sukun. Isim yakun mustatir takdirnya huwa. Karena sungguhnya Quran itu tidak ada ianya Quran ya. Itu tamma fi'il madhi, nuzulu fa'ilnya. Jumlah tamma nuzuluhu pada mahal nasab khabar yakun. Karena sungguhnya Quran itu tidak ada ianya Quran, itu yang telah sempurnalah oleh turunnya Quran ketika turun ayat walladzina yu'minu bima unzila ilaik. Gitu Ustaz. Kalau dia menggunakan fi'il mudhari itu enggak ada istimrar juga itu. Fi'il mudhari kan bisa 3 Ustaz. Bisa 2 lah rata-rata kan. Hal atau akan enggak menunjukkan kepada istimrar. Dia terikat dengan zaman. Ataukah dari sekarang sampai yaumil akhir begitu pengerjaannya, tidak begitu? Enggak juga. Jadi gini. Fi'il mudhari itu baru istimrar katanya kalau jadi khobar kana.
Nah, kalau jadi khobar kana biasanya menunjukkan kepada istimrar. Kalaupun nggak istimrar sering lah. Nah. Misalkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallit tahajjuda, misal ya. Kan yusalli khobar kana itu menunjukkan kepada istimrar Rasulullah sering melaksanakan sholat tahajud. Nah, begitu yang pernah saya temukan, Ustaz. Tapi kalau yakumu Zaidun, nah itu bisa sedang, bisa akan nanti kan. Jadi kan nggak istimrar, Ustaz. Terikat dengan zaman. Kecuali nanti ada siyak, ya. Siyak yang menghendaki istimrar, kayak beriman kan, beriman nggak boleh putus-putus, Ustaz. Ya kan? Dari kita beriman sampai meninggal ya istimrar. Ada tambahan, Ustaz? Ini di luar dulu sebenarnya ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat permula mereka itu mereka meyakini, ya'lamu. Mereka tahu ya. Kemudian baru ayat ulaika. Artikin ayat ya, nanti yang baca hasyiah. Ulaikal mausufuna bima dzukir ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun al faizuna bil jannah an-najuna minanna. Bermula mereka. Mereka siapa? Mereka yang disifati dengan ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Itu di atas petunjuk. Yang ada ianya petunjuk dari Tuhan mereka. Dan bermula mereka itulah orang yang muflih. Apa arti muflihun? Faizun, yang beruntung. Bil jannati, dengan mendapatkan surga. An-najun, lagi selamat dari neraka. Ini titik. Ini kajian kita hari ini sampai sini doang, Ustaz. Selebihnya kita baca hasyiah semuanya insya Allah. Nah, ini sekarang. Harus lanjut ini. Oh, ini udah tadi ya? Sudah tadi. Qauluhu ya'lamun ay ilman la syakka fi. Nah. Dan dengan akhirat mereka meyakini, arti meyakini mereka ya'lamun ya. Mereka mengetahui, bukan mengetahui, meyakini. Ya'lamun, meyakini akan keyakinan akan ilmu la syakka fi. Akan pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada syak di dalamnya dan tidak ada keraguan. Jadi arti ya'lamun la syakka wa la roiba. Waliza, karena itu ittasafa maulana bil ilmi. Bersifatlah oleh Tuhan kita dengan ilmi. Artinya Allah bisa kita sebut alim ya. Karena arti alim itu mengetahui tanpa ragu, meyakinkan. Walam yattasif bil yakin, tidak bersifat hanya Allah dengan yakin. Enggak boleh kita sebut Allah yakin ya. Zat yang yakin, enggak boleh. Wa fihi raddun ala man angkaral akhirata mimman lam yu'minu bi Muhammadin. Dalamnya ayat itu ada bantahan terhadap orang yang mengingkari ia akan akhirat dari orang-orang yang tidak beriman ia dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara memahami rat itu? Mereka yakin ke akhirat. Yakin. Keluar orang-orang yang tidak yakin tentunya kan. Kalau tidak yakin ya tidak mutakin, tidak beriman. Gimana nih cara memahami rat? Wa fihi raddun alaman angkaral akhirat. Dalamnya qauluhu ya'lamun itu ada bantahan terhadap orang yang mengingkari ia akan akhirat dari orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Gimana Ustaz? Hadir. Ustaz Dadi hadir. Ustaz Fikri hadir enggak? Hadir. Kurang. Gimana Ustaz Fikri? Ada yang perlu ditambahkan? Masih murajaah dulu tunggu. Masih lihat-lihat dulu. Siap. Oke, lanjut dulu. Nanti kita sambil menunggu Ustadz Bahruli menambah beberapa masalah. Siapa yang mau baca? Ulaika.
Saya. Kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ulaika al-mausufuna bima dzukira. In qulna inna qawlahu alladzi yu'minuna ilah. Wasafa lil muttaqina kana ma huna mubtada'an wa khabaran bayana li aqibatil muttaqina wa in qulna innahu musta'nafun mubtada'an kana ma huna khabaruhu qauluhu ala huda abbara bi ala isyaratun ila tamkanuhum minal huda katamakkunir rakibi minal markubi qauluhu annajuna minan nari ay ibtida'a wantiha'a wa'atafal jumlataini isyaratun wa'ataful jumlataini isyaratun ila taghayyirihima wa angkala ghayatun fisyarfi wa nasaniyata musababatun anil ula. Titik Ustaz. Ya, Ustaz. Oh berarti harus kita lanjut tadi belum titik kan tadi saya bilang titik di sini kan innalladzina kafaru harus lanjut nanti kan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ulaikal mausufuna bima dzukir. Bermula ucapan musannaf ulaikal mausufuna bima dzukir in qulna jika kita mengatakan inna qaulahu sungguhnya firman Allah alladzina yu'minu ila akhiri itu wasfun lil muttaqin. Itu sifat bagi muttaqin. Kana mahuna mubtada'an wa khabaran. Niscaya adalah ma yang di sini itu mubtada dan khabar itu bayanun sebagai penjelas li'aqibatil muttaqin bagi akibat orang-orang bertakwa. Ini maksudnya sebelumnya dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sebelum bil ghaib kan ada alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemarin alladzina yu'minuna bil ghaib i'rabnya ada 3. Bisa kita na'at kepada muttaqin pada mahal jar. Bisa kita jadikan maf'ul. Kemudian bisa juga kita jadikan khobar. Mubtadanya mahdhuf. Nah, mohon dimut ya yang ini. Nah, jadi kemarin i'rabnya alladzi ada 3 ya, mahal jar, na'at atau maf'ul bih kita takdirkan fi'il atau jadikan khobar mubtadanya kita takdirkan. Di sini beliau menjelaskan. Jadi ulaikal mausufuna bima dzukir jika kita mengatakan sesungguhnya firman Allah alladzina yu'minu sifat bagi muttaqin. Artinya na'at sebelumnya kan. Adalah ma yang di sini. Ma yang di sini yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim. Adalah ma di sini itu mubtada dan khobar. Ulaika mubtadanya ala hudan khobarnya. Sebagai penjelasan bagi akibat terhadap orang-orang yang bertakwa. Orang yang di belakang orang yang takwa. Apa yang mereka dapatkan? Oh, ulaika ala hudan. Mereka selalu di atas petunjuk. Wa in qulna innahu musta'nafun mubtada'un kana mahuna khabaruhu. Dan jika kita mengatakan sesungguhnya ucapan alladzina yu'minu itu musta'naf, isti'naf baru lagi mubtada. Nah, niscaya adalah ma yang di sini itu khabarnya mubtada. Jadi kalau berarti innalladzina sebelumnya dulu isti'naf baru tidak kita na'at, kita jadikan mubtada. Di sini ulaika ala hudan udah jadi mubtada dan khobar aja. Bukan penjelas untuk yang di belakang karena memang sudah jelas. Nah, walaupun secara makna juga mengandung penguat lah. Jadi sebelumnya kita ulang. Hudal lil muttaqin. Siapa sih orang yang takwa? Alladzina yu'minu kalau kita na'at ya.
Boleh. Atau bermula, oh gini, bermula orang-orang yang beriman, itu bermula mereka itu. Nah, jadi begini penjelasannya. Kita rubah dulu dikit. Nah, wa in qulna innahu musta'nafun mubtada'un kana mahuna khabaruhu. Jika kita mengatakan sesungguhnya firman Allah alladzina yu'minun itu musta'naf, itu mubtada, adalah ma yang di sini itu khabarnya. Nah, jadi begini. Kalau alladzina yu'minu mubtada, khabarnya ulaika. Nah, ulaika khabarnya. Walaupun sekalian dia jadi mubtada juga. Khabarnya Allahudan, artinya jumlah ulaika Allahudan pada maharafa jadi khabar alladzina yu'minun. Nah, titik dulu Ustaz. Kira-kira ada muskil nggak? Nah. Jadi artinya begini Ustaz. Bermula ini kitab itu tidak ada keraguan dalamnya kitab sebagai petunjuk bagi orang takwa. Yang mana orang takwa? Orang-orang yang beriman mereka. Ini pertama. Kalau alladzina yu'minun kita naik kepada muttaqin, berarti ulaika mubtada, khabarnya Allahudan. Tapi kalau alladzina yu'minu jadi mubtada, bermula orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Nah, dengan yang gaib dan mendirikan sholat, menginfakkan, itu bermula mereka, itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, ini khobarnya. Artinya ini mubtada kedua. Ini khobar mubtada kedua, jumlah mubtada pertama, kedua dan khobarnya pada maharafa jadi khobar mubtada pertama. Nah, lebih kurang seperti itu Ustaz yang kelihatan. Qauluhu ala hudan. Bermula firman-Nya Allah ala hudan. Ulaika ala hudan. Abbara bi ala isyaratun. Isyaratan ila tamakkunihim minal huda. Katamakkunir rakibi minal markub. Nah. Mengibaratkan ianya Allah. Nah, kita tomer dengan ala ulaika ala hudan karena mengisyarahkan kepada keteguhan mereka dari petunjuk. Artinya benar-benar petunjuk itu seperti melekat dengan diri mereka, orang-orang yang takwa itu. Katamakkunir rakibi seperti teguhnya pengendara dari kendaraannya. Atau seperti teguhnya orang yang duduk di atas kursi kan pakai ala kan. Jalastu alal kursi pakai ala. Jadi melekat seolah-olah kita duduk melekat di atas kursi. Begitu juga di sini. Petunjuk itu melekat dengan diri mereka. Ulaika ala hudan. Mereka itulah yang benar-benar berada di atas petunjuk. Qaulu an-najuna minan nar ibtidaan wa intihaan. Bermula ucapan musannaf ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Apa arti beruntung? Selamat dari neraka. Ai ibtidaan wa intihaan. Dari awal selamat dan pada akhirnya juga selamat. Nah, ini gimana lagi nih? Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al faizunal bijannati an-najuna minan nar. Coba. Wa utifa li jumlataini. Utifa jumlatain. Wa utifa li jumlataini isyaratan ila taghayurihima. Wa anna kullan ghayatun fi syarafi. Wa anna saniyata musabbabatun anil ula. Ini apa maksudnya Ustaz? Yang mana dua jumlah nih? Utifa jumlatain. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ya ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika humul muflihun. Nah, dua jumlah itu. Ulaika ala hudan. Ini ulaika ala hudan. Ulaika enggak ada huruf atafnya Ustaz. Ulaika ala hudan mir rabbihim kan? Enggak ada huruf atafnya. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun ya jumlah nih. Kenapa dua jumlah? Yang mana dua jumlah?
Wa utifa li jumlataini isyaratan, diatafkan. Diatafkan akan dianya an-najun minan nar, ya. Bagi dua jumlah. Ya, bisa enggak? Karena mengisyarah kepada berbeda keduanya dua jumlah, dan maksudnya tiap-tiap itu menjadi tujuan dalam mulia, puncak dalam kemuliaan, bahwa sungguh yang kedua itu menjadi sebab dari yang pertama. Jumlah yang pertama, ulaika ala hudan min rabbihim. Jumlah yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Gitu, Bu. Atofnya mungkin wa di sini antara kedua ulaika ini. Wa ulaika ini. Jadi ulaika yang pertama ini syarat atau ghairima. Anakullah ghayatu fi syarab. Yang pertama ini adalah puncak daripada segala kemuliaan. Kemudian yang kedua ini adalah sebab, yang ulaika humul muflihunnya ini sebab daripada puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka para ulaika tersebut. Gimana tuh, masuk nggak? Masuk, Ustaz. Atau satu-satunya huruf wa doang kan? Iya. Atofun. Enggak, kenapa atofun maksud saya ini kenapa agak telat di sini kan? Kenapa enggak tadi ulaikanya kan? Sesudah ulaika pakai atofun ini. Kalau di sini seolah-olah kan an-najun yang di atas. Ini apa ada alif lam di sini enggak? Atoful jumlata ini apa? Iya, atoful jumlata ini di saya makanya. Jumlata ini bukan li jumlata ini bukan? Bukan. Kalau di saya atful jumlata ini. Wa atoful jumlata ini gitu ya, bukan utifa Ustaz ya. Wa atful jumlata ini isyaratun ila taghayyirihima wa anna kullan ghayatun fi syarafi. Ya. Wa anna saniyata musabbabatun anil ula. Bermula ataf dua jumlah itu isyarah kepada perbedaan keduanya dua jumlah, dan bahwa sungguh tiap-tiap dari kedua jumlah itu merupakan puncak dalam kemuliaan, dan yang kedua itu disebabkan dari yang pertama. Nah ini. Jadi benar ini wa ulaika berarti ataf kepada ulaika ala hudan. Ya kan? Mereka di atas petunjuk. Karena mereka di atas petunjuk, maka mereka jadi orang beruntung kan gitu. Jadi yang pertama menjadi sebab pada yang kedua. Ya, itu Ustaz. Ada yang lain yang mau menambahkan, mungkin pengen merombak, meralat, meluruskan? Tafadhal Ustaz. Ya, begitulah yang kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita rame nih, jadi harus ada partisipasi semua Ustaz. Kan kita nih namanya belajar kelompok Ustaz. Enggak monopoli ini, belajar kelompok. Tafadhal Ustaz. Oke. Nanti kita lanjutkan di innal ladzina kafaru. Oke. Kalau aman lanjut Ustaz. Siapa lagi yang mau lanjut? Ya. Jadi begini. Saya baca ayat ya. Tugas saya baca ayat. Nanti hasyiah Ustaz yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka itu. Ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Seperti Abi Jahal dan Abi Lahab. Wa nahwihima, dan seperti seumpama keduanya. Sawaun alaihim andartahu. Bermula sama saja kepada mereka itu engkau memberi peringatan. Am lam tundirhum, atau tidak engkau beri peringatan akan mereka. La yu'minun, mereka tidak beriman. Bermula sama saja kepada mereka itu engkau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan akan mereka itu mereka tidak beriman. Nah, titik dulu Ustaz. Nah, itulah dia. Nah, ini baru lanjutan lagi. Ini kita belajar baca ya, belajar baca. Nah, ini Ustaz, kembali ke Ustaz. Siapa yang mau baca? Qaulu innal ladzina kafaru. Ya Ustaz. Tafadhal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu innal ladzina kafaru jarrat adatullahi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi annahu idza dzakara busyral mu'minina yadhkuru bilasqiha wa'idal kafirina fadzakara halul kafirina zahiran wa batina thumma dzakara halul kafirina batinan wa humul munafiquna wa annahum asa'a halan minal kafirina zahiran wa batina wa inna harfu tawqidin wa nasbin walladzina kafaru ismuha wa jumlatu la yu'minuna khabaruha wa jumlatu sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum mu'taridatun baina ismin inna wa khabaruha wa irabuha an taqula 'alal mashhuri sawa'un ismun masdarin mubtada'un bimakna mustawin wa sawwaghal ibtida'a bihi ta'alluqal jari wal majruri bihi wa anzartahum am lam tundirhum muawwalun bimufradi khabarin takdiruhu mustawun alaihim anzarta inzaruka wa adamihi wa huwa fi'lun masbukin bila sabikin. Oke Ustaz. Noktah Ustaz. Syukran Ustaz. Insyaallah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu innal ladzina kafaru jarat adatullah, berlakulah oleh adat Allah, kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, annahu idza zakara busyral mu'minin, sesungguhnya Allah itu bila telah menyebutkan ia akan kabar gembiranya orang yang beriman, yadhkuru bilusqiha, niscaya menyebut ianya Allah di melekatnya ya, atau sesudahnya di melekatnya busyra orang beriman, wa'idal kafirin, akan ancaman terhadap orang kafir. Fadzakara halal kafirin zahiran wa batina, maka menyebut ianya Allah akan keadaan orang kafir, kafir zahir dan batin. Yaitu dua ayat yang akan kita bacakan ini kan, tentang orang kafir. Summa zakara halal kafirina batinan, kemudian menyebut ianya Allah akan kondisi orang kafir, hal keadaan kafir pada batin. Wahum, dan mereka yang kafir batin itu orang munafikun. Wa annahum aswa'u halan minal kafirina zahiran wa batinan. Dan bahwa sungguh mereka orang munafik itu aswa'u, isim tafdhil ya, itu lebih buruk nisbah keadaan dari orang kafir, kafir zahir dan batin. Artinya munafik ini lebih parah. Nah, ini selesai. Jadi rupanya saya salah mengartikan. Wa inna harfa taukidin wa nasbin. Dan bermula inna, wa inna harfu ya. Bermula inna itu huruf taukid dan nasab. Innalladzi. Walladzina kafaru ismuha. Dan bermula alladzina. Walladzina kafaru, dan bermula alladzina kafaru itu isimnya inna. Innalladzina kafaru, pada hal nasab isim inna. Wa jumlatu la yu'minun khabaruha, bermula jumlah la yu'minun itu khabarnya inna. Ternyata khabarnya ke sini la yu'minun. Bermula sama saja kepada mereka. Apakah engkau beri peringatan akan mereka atau tidak, itu mereka tidak beriman. Jadi la yu'minun ini
Khabar innal ladzina kafaru. Nah. Kemudian wa jumlah sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum mu'taridatun baina isim inna wa khabariha. Dan bermula jumlah sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum itu mu'taridah. Jumlah yang berada di tengah antara isim inna wa khabariha dan khabarnya inna. Jadi sawaun alaihim tetap jadi mubtada juga. Andartahum khabarnya, cuma dia mu'taradah namanya ya. Jumlah yang melintang, yang berada di antara jumlah lain. Inna isimnya dijeda oleh jumlah lain, kemudian khabarnya namanya jumlah mu'taradah. Wa i'rabuha antakula alal masyhur. Bermula i'rabnya sawaun alaihim itu bahwa engkau berkata atas pendapat masyhur. Sawaun ismu masdarin mubtadaun. Bermula sawaun itu isim masdar itu mubtada. Sawaun mubtada. Bimakna mustawin. Mustawin kita baca. Ya. Jadi isim fa'il dari istawa. Istiwa. Sawaun jadi mubtada. Sawaun nakirah. Apa alasannya nakirah jadi mubtada? Wasuwighal ibtida'u bihi ta'alluqul jarri wal majruri bih. Dan diluluskan. Nah, atau wasawwaga juga boleh. Wasawwagal ibtida'a bihi ta'alluqul jari wal majrur bih. Dan meluluskan akan ibtida dengannya sawaun oleh muta'ala jar majrur dengannya. Jadi sawaun nakirah bisa jadi mubtada karena alaihi muta'ala kepada sawaun. Karena sawaun tadi kan bermakna mustawin ya. Boleh jadi tempat muta'ala. Atau karena isim masdar juga seperti masdar juga. Boleh jadi tempat muta'al. Wa anzartahum am lam tundirhum muawwalun bimufradin khabarun. Bermula wa anzartahum am lam tundirhum itu ditakwil dengan mufrad itu jadi khabar. Bermula sama saja kepada mereka itu engkau beri peringatan akan mereka atau tidak engkau beri peringatan. Jadi anzartahum ini ditakwil jadi masdar. Biasanya yang ditakwil jadi masdar kan ada alat pentakwilnya, ada mausul harfi. Tapi di sini nggak ada mausul harfi. Walaupun nggak ada mausul harfi, tetap boleh ditakwil jadi mufrad. Nah, takdiruhu bermula takdirnya. Nah, sesudah ditakdirkan, mustawin alaihim inzaruka wa adamuhu. Bermula sama saja kepada mereka itu memberi peringatan oleh engkau wa adamuhu dan tidaknya memberi peringatan. Nah, jadi anzar karena af'ala masdarnya jadi inzar. Mustawin alaihim inzaruka wa adamu. Wa huwa fi'lun masbukun bila sabikin. Dan dianya anzar itu fi'il yang ditakwil, masbuk fi'il yang dilebur bila sabikin dengan tanpa alat lebur. Nah, itu tadi. Biasanya fi'il baru dirobah jadi masdar harus ada mausul harfinya. Kaima, lau, anna. Di sini nggak ada. Nah, titik dulu, Ustaz. Nah, kembali ke Ustaz. Mungkin ada yang perlu ini. Arti dulu kita luruskan ya kan. Kalau yang belum lurus, kita luruskan. Yang udah lurus baru kita lanjut ke pembahasan yang lain. Gimana Tungku Nurdin? Belum bersih enggak? Ustaz semuanya? Ada yang pengen menambahkan? Nah, kami duluan pulang. Nah, Kalau orang buah ada main ke mana? Kan gelem. Kan gelem ke go. Oh, tahu salah tekan kali.
Kalau salah. Hah? Ya. Oke, aman. Kita lanjutkan. Nah, siapa lagi yang mau baca? Nah, ini pertanyaan kayaknya nih. Tafadhal Ustaz, siapa? Kita utamakan yang sepuh-sepuh dulu biar barokah. Pak Haji? Tafadhal Pak Haji. Pak Haji Saiful. Oh, belum masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana sekarang, Pak? Inkulta. Mana nih? Udah ada panahnya nih. Itu mana panahnya? Nah, ini Ustaz. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. In kulta. Inna khabarul mubtada'i idza waqa'a jumlatan la budda lahu min rabitin. Ajibu. Bi anna al-khabara ainul mubtada'i bil ma'na wa huwa yakfi bil rabiti. Wajibu aidan bi anna mahallal ihtiyaji lirabiti ma lam yu'awwilil khabari ma lam yu'awwil khabaru bi mufradin wa illa fala yahtaju lirabiti wa qaluhum la budda lil fili min sabiqin aglabi wa yashhul aksu wa huwa anal jumlata mubtada'un wa akharun wa sawa'un khabarun muqaddam qauluhu wa nahwuhuma amin kufarin apa itu Makkatal ladina sabaqa ilmullahi bi'adami imanihim wa hikmatu fi ihbarillahi nabihu bidzalika liyariha qalbuhu min ta'alluqihi bi imanihim fala yastazil bihidayatihim wala ta'lifihim wa yahtamilu anna dzalika ilamu minallahi li nabihi biman kufarin min awwali zamani ila akhirih li'annahu atla'ahu 'ala an-nari wa 'ala min adilli wa 'ala man minhu wa 'ala man addalaha ya wa 'ala man addalaha minal kufari wa hikmatu fi 'adamid du'a'i minhu 'alaihim ma'a ilmihi bi annahu yastahilu imanuhum annahu yarju ilal imana min zurriyatihim. Oke Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sawaun mubtada kan? Anzartahum khobar. Bermula sama saja kepada mereka itu engkau beri peringatan akan mereka atau tidak. Ingkulta jika engkau bertanya, inna khobaral mubtada idza waqa'a jumlatan la budda lahu min rabitin. Sesungguhnya khabar mubtada apabila jatuh ya sebagai jumlah itu tidak boleh tidak baginya khobar dari rabit. Kalau yang jadi khobar jumlah kan mestinya ada rabit. Di sini kok nggak ada rabitnya? Nah, itu pertanyaannya. Sawaun jadi mubtada, anzartahum khobar jumlah, tapi nggak ada dhamir yang kembali ke sawaun. Nggak ada rabit. Nah, apa jawaban yang beliau berikan? Ujiba. Bi annal khabara ainul mubtada fil makna wa huwa yakfi fi rabiti.
Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya khabar itu in mubtada pada makna bahwa dianya khabar in mubtada itu sudah mencukupi ia pada rabit. Kalau yang jadi khabar in mubtada nggak perlu kepada rabit. Contoh, qauli la ilaha illallah. Bermula ucapanku itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah ucapanku. Jadi nggak perlu rabit. Begitu juga di sini sawaun. Apanya yang sawaun? Nah, andar tahum amlam tun dirhum. Nah itu. Jadi nggak perlu kepada rabit. Itu jawaban pertama. Wa ujiba aydan bi anna mahallal ihtiyaji lirrabiti malam yu'awwalil khabaru bimufradin. Dijawabkan pula dengan bahwa sungguh kedudukan butuh kepada rabit. Dijawabkan pula dengan bahwa sungguh kedudukan butuhnya jumlah. Butuh jumlah yang jadi khabar. Bagi rabit malam selama tidak ditakwilkan akan khabar dengan mufrad. Kalau sudah ditakwil nggak perlu lagi, di sini kan ditakwil. Ya, anzar jadi inzaru, jadi mufrad. Wa illa, nah, jika sudah ditakwil malam yu awal. Wa illa, nah, jika ditakwil falayah tajulir rabit, maka tidak memerlukan ianya jumlah tadi yang sudah ditakwil jadi mufrad bagi rabit. Wa qauluhum la budda lil fi'li min sabiqin aghlabiyun. Bermula ucapan mereka ulama nahu, tidak boleh tidak bagi fi'il dari yang min sabiqin, dari alat yang membuat dia lebur. Bermula ucapan mereka tidak boleh tidak bagi fi'il dari yang meleburkannya itu aghlabi. Pada dasarnya kebanyakannya setiap fi'il yang mau kita robah jadi masdar harus ada sabiknya. Sabik alat yang bisa meleburkan fi'il, itu mausul harfi tadi. Itu aghlabi, nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang boleh juga nggak ada. Nah, tapi di sebahagian kitab yang lain nanti kita menemukan andar tahu hamzah itu dianggap sabik sebagai alat lebur. Nah, walaupun jarang penggunaannya katanya. Nah. Kemudian wayasihul aqsu, dan salah oleh kebalikannya. Kebalikan di sini maksudnya tadi sawaun mubtada, sekarang kita balik sawaun yang jadi khobar. A'anzar tahum kita takwil jadi masdar, dia yang jadi mubtada. Boleh kita balik. Dan salah oleh kebalikan wahwa, dan dianya akas annal jumlata mubtadaun muakharun. Wa sungguh jumlah itu jadi mubtada muakhar. Anzar tahum mubtada muakhar, wa sawaun khabarun muqaddamun, dan sawaun itu jadi khabar muqaddam. Nah, itu Ustaz. Ini kayak ngaji kitab nahwu Ustaz. Udah janji beliau kan, kalau nahwu yang penting-penting beliau jelaskan qiraahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Contohnya seperti Abi Jahal, Abi Lahab, dan seumpama keduanya. Siapa sih seumpama keduanya? Nah, wa nahwihima, dan seumpama Abi Lahab, Abi Jahal, ay min kuffari Makkah, dari kafir-kafir Makkah, alladzina sabaqa ilmullahi ba'adami imanihim. Dari kafir-kafir Makkah yang telah terdahululah oleh ilmu Allah dengan tidak berimannya mereka. Makanya Allah menyatakan, mereka orang-orang kafir sama saja engkau beri peringatan atau tidak, mereka enggak akan beriman. Karena memang Allah sudah tahu mereka tidak beriman. Wal hikmatu fi ikhbarillahi nabiyahu bidzalika liyuriha qalbahu min ta'alluqihi bi imanihim. Dan bermula hikmah pada pemberitahuan Allah akan nabinya Allah dengan demikian. Dengan demikian bahwa mereka tidak beriman. Apa hikmah Allah memberitahukan kepada Nabi? Liyuriha, supaya menenangkan dianya Allah akan hatinya Nabi, min ta'alluqihi, dari terikatnya hati Nabi dengan keimanan mereka, supaya tidak terlalu berharap ya. Fala yashtaghilu bihidayatihim wala ta'lifihim, maka tidak menyibukkan diri ianya Nabi dengan membimbing mereka, tidak pula dengan mentaklif mereka ya, mendamaikan, dipancing pakai zakat segala macam, mu'allaf. Itu yang pertama. Wa yahtamilu anna dzalika i'lamun minallahi linabiyhi biman kafara min awwaliz zamani ila akhirih.
Dan mungkin juga oleh bahwa sungguh demikian innalladzina kafaru, itu pemberitahuan dari Allah bagi nabinya, biman, dengan orang-orang yang kafir ia dari awal zaman hingga akhirnya zaman. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir sepanjang masa maksudnya, orang-orang kafir tertentu. Nah, kenapa ada kemungkinan arti seperti itu? Dan mungkinlah oleh buah sungguh demikian itu pemberitahuan dari Allah bagi nabinya dengan orang-orang yang kafir ia dari awal zaman hingga akhir zaman. Li'annahu atla'ahu 'alan nar, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberitahukan yang Allah akannya nabi di atas neraka. Karena Allah memperlihatkan yang Allah akannya nabi kepada neraka. Allah membuka hijab kepada nabi melihat neraka, atau dalam peristiwa Isra Mi'raj kan nabi keliling katanya ya, diperlihatkan surga neraka isinya semuanya. Karena Allah mengitla ianya Allah akannya nabi di atas neraka, wa alaman u'iddalaha minal kufar, dan Allah memperlihat kepada nabi kepada orang-orang yang disiapkan akan dianya orang untuk neraka dari para kafir. Allah menciptakan neraka, menciptakan isinya. Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan isinya. Nah, ini man u'idda, ini isi neraka. Timbul pertanyaan lagi, kalau memang Nabi sudah tahu mereka itu tidak beriman, kenapa Nabi tidak mendoakan saja kepada Allah supaya mereka mati aja, nggak mengganggu? Nah, jadi menurut di sini, wal hikmatu fi adamid du'ai minhu alaihim. Bermula hikmah pada tidak berdoa darinya Nabi alaihim untuk menghancurkan mereka, untuk memberatkan mereka, membinasakan. Bermula hikmah pada tidak berdoa darinya Nabi alaihim untuk membinasakan mereka kafir, ma'a ilmihi bi annahu yastahilu imanuhum, bersama pengetahuannya Nabi bahwa sungguh hal dan sya'an itu mustahillah oleh keimanan mereka kafir. Itu khabar hikmah. Annahu yarjul imana min dzurriyyati. Sesungguhnya Nabi itu mengharap ia akan keimanan dari keturunan mereka. Mereka tidak beriman, mungkin keturunan mereka beriman. Nah, lebih kurang seperti itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Ustaz, tanya dikit Ustaz. Tafadhol Ustaz. Itu Ustaz, wal hikmatu fi ikhbarillahi nabiyahu. Nabiyahu itu bagaimana ya Arabnya Ustaz? Wal hikmatu, mana tadi ya? Hilang ini. Matara darabun Ustaz. Mana tadi? Barusan saya baca tadi ya. Mana saya? Iya Ustaz. Oh, di sini. Nih. Nabiyahu. Iya Ustaz. Maf'ul ikhbar, maf'ul masdar. Bermula hikmah pada memberitahukan oleh Allah akan nabinya. Nah, jadi memang fa'il masdar kan idhofah ya. Tapi tetap kalau saya tetap mengartikan oleh Ustaz. Biar enak gitu. Ngomong apa ya? Ini warna ini. Apa itu? Gak apa-apa, kan soalnya pesantren ya. Jadi rame. Jadi begini Ustaz. Maf'ul masdar memang idhofah dia kan. Idhofah bukan maf'ul. Idhofah fa'il menasabkan maf'ul. Jadi tetap kita baca fi ikhbarillah. Cuma saya suka mengartikan setiap fa'il itu oleh. Olehlah fa'il akan maf'ul. Itu sebagai kode aja. Maka di sini saya mengartikan oleh. Bermula hikmah pada memberitahukan oleh Allah. Siapa yang memberitahukan? Oleh Allah. Kepada siapa? Nabiyahu. Pada Nabi Allah, akan nabinya Allah. Jadi nabiyah maf'ul ikhbar. Nah, begitu Ustaz Yusri. Kode. Yang nyimak channel Gundul Mantul mesti nonton satu video kaedah makna ya. Ini yang bukan dari
Mungkin yang apa namanya? Karena setiap daerah itu punya kode yang berbeda kan. Tapi kalau kita udah paham bebas. Videonya disematkan ya. Iya. Saya sematkan, ini penting. Cuma itu belum lengkap. Insya Allah nanti kita bikin yang lengkap ya. Pokoknya biasanya saya konsisten. Kadang-kadang lupa juga ya. Pakai arti metode itu bermula di mubtada. Itu khobar. Oleh fa'il. Lah fa'il. Iyanya fa'il mustatir. Kalau iyanya fa'il mustatir. Akan ada dua kemungkinan. Kadang naib fa'il, kadang maf'ul. Apa iya tamnyid zat. Nisbah tamnyid nisbah. Nah, ada kode hal keadaan hal. Hal dan sya'an domir sya'an. Ada ketentuannya. Nah, akan sebagai maf'ul mutlak. Nah, ini di Lombok ini. Gimana Ustaz? Sama Ustaz? Sama di Lombok. Ya, berarti sama. Alhamdulillah kan. Lebih mudah lagi. Takutnya ada yang beda kan. Nah, di Lombok Rata-rata di Lombok. kalau khabar ada pun ya. Kalau mubtada ada pun bukan? Bermula. Mubtada bermula. Khobar adalah. Oh, adalah. Kalau saya itu. Kalau khabar itu. Yang beda sekali saya, Pak Ustaz. Gimana itu? Sunda. Sunda. Ya. Nah, Jawa. Nah, itu dia Ustaz. Ini kita pengen menyatukan Ustaz. Kita jadi robah jadi bahasa Indonesia. Walaupun ada juga yang komen-komen ini cara menerjemahkan ribut banget. Katanya mutar-mutar kan. Domernya kembali. Tapi bagus Ustaz. Bagus sekali. Ini kan untuk belajar. Untuk belajar kan. Antapani bahasa Indonesia. Jadi saya justru ingin paham ya. Kalau udah paham mah bebas Ustaz, singkat juga boleh kan. Tapi karena kita belajar semua domer segala macam harus jelas. Betul. Nah, itu dia. Kalau di kitab tafsir ini Tengku, ya. Tafsir Arabil Quran, saya lihat kata-kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum, itu enggak jadi jumlah mu'taradah, tapi jadi jumlah khobar innal ladzina kafaru. Pada cara i'rab yang lain Ustaz. Jadi sawaun yang jadi khobar ya. Iya. Jumlah mubtada khobar jadi khobar inna. La yu'minun. Nah, itu juga khobar inna yang kedua kayaknya tadi itu saya baca juga. Oh, khobar yang kedua. Itu khobar innanya yang kedua. Ya. Bisa juga. Ka'annahu qila innal ladzina kafaru la yu'minuna sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Itu. Duluan la yu'minun. Jadi pada dasarnya la yu'minun memang khobarnya. Ya. Cuma di sini dijadikan jumlah mu'taradah. Ya, nggak apa-apa juga Ustaz. Bebas kan, yang penting ada alasan. Selama belum dikasih arti. Harokat. Gimana ini? Ini kalau kita lanjut, ini panjang ini. Ini lama pembahasan. Ini soalnya qiraah. Saya juga kurang paham ini ya. Ada qiraah 7 di sini. Ini ada 5 qiraah. Ya. Masalah pembahasan nahwu dan shorof memang ijtihadi ya, pakai penego. Karena enggak, masalah pembahasan nahwu dan shorof di sini memang masalahnya ijtihadi dari ulama ini, ulama nahwu. Bisri Kufi itu ya berbeda-beda. Makanya yang jelas kesimpulannya juga akan berbeda, tapi sama sih. Tujuannya sama, hanya cara yang berbeda. Hanya menempatkan kedudukan ini jadi khobar ina, ini jadi isimina dan sebagainya. Ya, bedanya nggak parah-parah banget Ustaz. Iya, artinya ulama itu berbeda pendapat, hanya sifatnya yang kecil-kecil ya, puruk gitu, tidak pokok gitu. Ya gitu saja. Terus ini masalah nih? Siapa yang mau mengambil kesimpulan nih pengajian hari ini? Enggak, saya mau bertanya dulu, enggak. Oke, Ustaz. Ini masalah doa ya.
Doakan kalau untuk orang yang kafir itu ada mungkin di sini seperti Nabi kan tidak ada tidak ada doa untuk mereka ya. Ya. Tapi misalnya masalah mendoakan, walaupun mungkin orang kafir, barangkali nanti keturunan dari orang yang kafir itu ada yang beriman. Gitu. Nah sekarang kalau mendoakan orang yang kafir, mereka sudah meninggal, itu kan ada ada pendapat yang mengatakan memang tidak boleh mendoakan orang kafir. Ini bagaimana, Bu Ustadz? Barangkali ada jabarannya supaya nanti kita ini bisa paham. Karena masih banyak orang yang, mohon maaf nih, saya lihat orang Muslim tapi berdiri di makam orang yang kafir gitu. Seperti orang Cina, dia pakai jilbab tapi dia berdoa untuk orang Cina gitu. Orang Cina yang artinya Cina yang kafir. Ini banyak sekali nih yang saya lihat gitu. Mohon pencerahan Ustaz. Yang pertama doa dalam tafsir yang kita bacakan tadi maksudnya doa kehancuran Ustaz, alaihim ya. Nah, seperti Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin misalkan. Nah, itu doa tadi doa kehancuran. Nah, ya. Yang Ustadz tanyakan, boleh nggak kita mendoakan orang kafir, mendoakan supaya dapat petunjuk? Boleh. Ya. Allahumma hdihim, Allahumma hdi qaumi, kan Nabi berdoa ya. Allahumma hdi qaumi kan, fa innahum la ya'lamun kan, ketika Nabi dilempar di Taif, Nabi berdoa. Nah, boleh, yang nggak boleh mendoakan keampunan. Itu kan kita dalam ayat itu diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim ya. Kecuali di satu hal yaitu beliau mendoakan bapak beliau ya. Ada yang bilang paman beliau. Enggak, ini mendoakan yang sudah meninggal dunia bagi orang yang kafir. Ini masih banyak dilakukan oleh orang notabene-nya. Yang muslim dia ziarah dalam satu acara bersama lah, misalnya dalam kenegaraan itu kadang-kadang di di Taman Makam Pahlawan. Kan namanya Makam Pahlawan itu tidak semuanya beriman, Ustaz. Ada juga yang kafir, yang non-muslim. Itu namanya begini, Ustaz. Itu namanya hukum alal majmu' namanya. Didoakan secara umum, tapi maksudnya muslim. Oh gitu. Enggak semuanya. Semua orang Bogor itu pinter-pinter. Kan enggak semuanya, Ustaz. Kan? Sebagian besarnya. Itu namanya hukum majmu'. Nah, kalau dalam mantek itu namanya kulli ya, bukan kulliyah. Alal aglab gitu ya. Alal aglab atau alal adah gitu. Jadi secara umum. Oh gitu. Kemudian kan ada ayat wala tusalli ala ahadin minhum. Memang enggak boleh salat, maksudnya enggak boleh berdoa kan? Bahkan ada ayat wala takum ala qabri ya. Janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Tapi para ulama tidak mengambilkan arti secara teks itu. Ya. Jadi berdiri untuk mendoakan. Kalau berdiri lihat-lihat mah enggak apa-apa, Ustaz. Jalan-jalan lihat-lihat kan? Boleh. Nah, kaitan dengan Ustaz, masih ada nih. Nah, itu kan dalam satu event kadang-kadang ada acara doa bersama ya. Ya. Pemuka agama berdoa. Ini pemuka agama non-muslim lah. Nah, dia kemudian naik ke podium berdoa. Nah, kita itu sepatutnya apa mengaminkan dia atau tidak? Karena dia kan yang diserunya bukannya Allah ya. Nah, biasanya kan begitu Ustaz. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing kan begitu kan. Hening kita dimulai ya udah kita berdoa Allah maghfir lahu. Enggak, ini maksudnya pemuka agama yang acara doa bersama. Pemuka-pemuka agama bukan berdoa yang satu itu. Jangan, Ustaz, jangan kita aminkan. Dia minta ke siapa kita. Iya. Ya Yesus. Ini saya stop dulu rekodnya.